Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Mari kita angkat pujian ini dengan hati kita. Mari kita katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tuhan mendengar setiap nyanyian kami. Kami aman saat bersamamu, Tuhan. Lebih dari apapun, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau. Mari jemaat Tuhan lebih lagi nyatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia.
Kau setia. Haleluya. Haleluya. Engkau setia Tuhan. Walaupun seringkali kami tidak setia kepadamu. Engkau yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Dengan kesetiaanmu, dengan kasih-Mu yang sempurna. Biarlah sore hari ini kami kembali mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang harum di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik dan Dia setia selalu. Terima kasih Bapa, dan kami siap untuk lebih lagi mendengarkan tuntunan-Mu. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sore hari ini kami boleh ada bersama-sama. Karena Tuhan setia dan baik. Yang setuju katakan bersama-sama amin. Haleluya. Katakan bersama-sama lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Amin. Amin. Sorak-sorak sekali lagi buat Allah kita. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Kayaknya perahunya agak jomplang ke sana ya. Itu yang di belakang boleh nggak ke depan sini? Ya, oke, ya. Biasanya tiketnya lebih mahal di depan. Puji Tuhan, shalom semuanya. Nah, kita memasuki bulan September, ya. Kalau sudah ber artinya sebentar lagi apa? Natal, ya. Kayaknya baru Natal, sudah Natal lagi gitu. Luar biasa percepatan daripada Tuhan, sehingga kita juga harus cepat-cepat makin bersemangat, makin mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Dari tadi saya perhatikan lagunya ini tentang Tuhan Yesus baik, jadi pemenang, lebih dari pemenang, ya. Tuhan setia. Nah, terus apa yang kita harus lakukan sekarang untuk semua yang Tuhan sudah lakukan buat kita? Tahun lalu mungkin kita baru merenungkan kebaikan Tuhan. Tiba-tiba sekarang sudah bulan 9 lagi. Ya, kita sudah merasakan kebaikan Tuhan di tahun ini atau belum? Halo? Kemarin 2022 akhir orang-orang prediksinya apa 2023? Gelap, ya. Semua akan jelek, gelap, kata mereka. Tapi yang kita alami sekarang apa? Aman? Aman. Tuhan Yesus baik? Saudara pernah tidak makan seminggu? Tidak, ya. Karena Tuhan Yesus baik, ya. Apapun yang terjadi kita mengandalkan Tuhan, Dia pasti buka jalan buat kita. Nah, hari-hari ini kita kembali kepada visi mula-mula daripada gereja ini. Gereja yang dikembalakan oleh Bapak Niko ini. Saudara, kemarin kita merayakannya di SICC di Doa Pengerja di 35 tahun. Ya, tepatnya itu tanggal 4 besok. Jadi kemarin kita bersukacita dengan tema Journey of GBI Gatsu 35 years. Mungkin ada fotonya ya. Ini perayaan sederhana sekali dengan kue bohong-bohongan, saudara ya. Itu bukan kue betul ya, tapi dipotong juga bohong-bohongan ya. Tapi kita ikut bersama-sama, artinya kita akan menyelesaikan masalah-masalah apapun bersama-sama. 35 tahun bukan waktu yang singkat ya. Di 1988 ini historinya supaya kalian semua ini saya kira rata-rata ini masih di bawah 35 tahun. Ya, beberapa aja dari kita yang sudah lebih dari itu, mungkin juga belum ikut dari awal perjalanan daripada Pak Niko, bagaimana dia menggembalakan sampai menjadi sebesar ini
diawali dengan 400 orang di Karsa Pemuda. Karena Tuhan yang berbicara lewat 2 hamba Tuhan nabi yang cukup dipakai Tuhan saat itu, ya, bahwa engkau harus menggembalakan, harus buka gereja di Jakarta. Yang harusnya semestinya dia tidak mau, dia dari Surabaya saudara. Tidak mau secara daging karena Jakarta merupakan tempat yang asing buat dia. Tetapi tidak taat sementara itu membuat istrinya bentol-bentol saudara. Ya, tidak bisa disembuhkan dengan obat dan akhirnya dia menyerah dan datanglah ke Jakarta dengan pesan untuk memulihkan Pondok Daud. Itu visi yang pertama. Pemulihan Pondok Daud. Berbicara tentang Pondok Daud itu artinya pujian penyembahan. 24 jam. Yang asli dulu di sana Pondok Daud itu dibuat dari tenda dan di situ ada tabut Allah. Kemudian ada penyembahan bakaran. Ya, mezbah bakaran itu 24 jam. Lalu ada kelompok-kelompok pemuji, penyembah terus digilir 24 jam. Terdiri dari 12 orang. Kalikan 24 jadi 288 orang. Itu digilir terus setiap jam bergantian. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal daripada menara doa sekarang ini. Jadi awal gereja itu dimulai dengan pujian penyembahan. Lama pujian penyembahan. Firman Tuhannya itu cuman simple sekali. Tetapi yang luar biasa banyak orang itu dijamah Tuhan. Ketika menyanyi, mulai nyanyi aja tuh sudah banyak air mata mengalir. Enggak ada yang ngomongin apa-apa saudara. Ya cuman nyanyi muji nyembah. Nah itu yang menjadi pemulihan karena Pondok Daud yang dulu di sana yang merupakan satu trigger daripada pujian penyembahan sehingga Tuhan berkenan kepada Daud. Itu berhenti akhirnya selama sekian ribu tahun. Dan akhirnya di abad ini Tuhan minta supaya Pak Diko yang ditunjuk untuk engkau pulihkan kembali pujian penyembahan untukku. Nah disitulah saatnya pujian penyembahan naik saudara. Gereja-gereja yang sunyi senyap mereka akhirnya ikut membeli kasetnya. Tuhan memberikan 10 album kepada Pak Niko untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga orang itu datang dengan beban. Bahkan ada hamba Tuhan yang sering khotbah di sini itu menyaksikan dia datang dengan istrinya hari terakhir, besoknya dia mau ke pengadilan mau cerai. Mari kita ke Karsa Pemuda dulu. Ya. Ibadah bareng-bareng terakhir lah gitu. Nah di situ tuh hanya memuji menyembah itu Tuhan menjamah luar biasa. Dan akhirnya mereka malam itu memutuskan tidak jadi bercerai. Banyak yang sakit disembuhkan. Ya, yang berbeban berat tiba-tiba aja hilang seperti itu. Air mata banyak mengalir termasuk ya almarhum Pak Rudi sendiri itu dijawab Tuhan di situ. Pada saat itu sedang ada pergumulan jalan-jalan dari gereja satu ke gereja yang lain tidak juga mendapatkan kelegaan. Tapi terakhir masuk di Karsa Pemuda pertama kali awal sampai akhir nangis terus. Dan akhirnya inilah tempat kita. Ya, dan akhirnya kita berjemaat di situ 7 tahun menjadi jemaat yang tadinya dia adalah bendahara di sebuah gereja. Begitu dekat dengan hamba Tuhannya. Tapi merasakan kekecewaan. Nah, dilepaskan 7 tahun proses jadi jemaat. Dan setelah itu masuk di dalam pelayanan hanya cukup 4 bulan saja. Langsung Tuhan berikan kesempatan untuk di sini sampai selesai hidupnya. Ya, nah itu meledak saudara. 5 tahun pertama pujian penyembahan itu membuat banyak jemaat-jemaat itu berpindah ternyata dari gereja-gereja itu pindah gitu. Enggak ada yang suruh tapi dia mendengar itu dan mereka menikmati.
Lalu Tuhan tambahkan di fase kedua itu ditambah dulu dengan doa. Jadi tidak hanya muji, nyembah, nyanyi, menyembah Tuhan dalam berbahasa roh dan sebagainya, tidak cukup itu, ditambah dengan doa. Apakah sebelumnya enggak ada doa? Ya ada. Tetapi doa itu masih kurang serius gitu. Doa ini dalam arti menara doa. Yang Tuhan minta bangun menara-menara doa seperti zaman Daud itu. Kalau mereka dulu dengan ukupan, dengan pembakaran, tetapi yang zaman now ini adalah hati kita yang dibakar oleh Roh Kudus dan terus menyala, memuji menyembah Tuhan. Dan menara-menara doa itu ada 24 jam. Ayatnya kita baca dulu. Yesaya 56, 7 dan 8. Yesaya 56, 7 dan 8 mari kita baca bersama-sama. Ini ayat yang mendasari perintah Tuhan untuk Paniko memulihkan pondok Daud. 1, 2, 3. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya, demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Jadi itu yang menjadi berkenan kepada korban bakaran. Korban bakaran sekarang ini adalah bakaran hati kita yang dibakar oleh Roh Kudus, ya, untuk kembali menyenangkan Tuhan, memuji menyembah Tuhan dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Nyanyi tidak asal nyanyi saja, asal lip service. Sama seperti penyanyi-penyanyi itu aja bisa menghayati dengan jiwanya. Tapi kita ditambah dengan urapan daripada Roh Kudus. Sehingga nyanyian itu hidup, saudara. Menjamah banyak hati. Ya. Nah, ibadah yang sehat, ibadah yang baik itu terdiri dari 3 unsur. Diingatkan kembali kemarin dari Pak Niko. Yang pertama adalah hadirat Tuhan ada. Nah, hadirat Tuhan ada itu kalau hati kita ini semua di dalam sebuah ibadah seperti ini, ya, kalau hati kita semua itu baik-baik saja, kita datang dengan hati yang tulus untuk menyenangkan Tuhan. Tidak hanya memenuhi jadwal hari Minggu, tapi benar-benar kita sukacita bertemu Tuhan, menyenangkan Tuhan melalui pujian kita. Lalu datang, itu membangun tahta namanya. Bagi Tuhan, dan Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Yang disebut itu hadirat Tuhan. Ya, jadi kita yang nomor 2-nya adalah pengurapan itu turun atas setiap kita. Ada hadirat Tuhan mengurapi kita. Dan yang ketiga adalah berbahasa roh. Itu di dalam sebuah ibadah yang menyenangkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, adik-adik semua, kalau engkau belum mendapatkan bahasa roh, itu tidak sebuah dosa, tapi milikilah kerinduan untuk dapat itu. Karena ini sebuah hadiah, sebuah senjata yang Tuhan beri kepada kita. Sehingga bahasa roh itu iblis tidak tahu. Jadi kalau kita ngomong sama Tuhan dalam berbahasa roh, Tuhan mendengar itu dan iblis tidak dengar. Sehingga tidak bisa diselewengkan dan dicuri oleh iblis. Doa-doa kita itu. Amin. Ya. Pas doa minta sama Tuhan. Pas yang lain memuji menyembah dalam bahasa roh, kamu belum, minta sama Tuhan. Ya, karena saya saksikan kemarin waktu doa pengerja hari Sabtu, ada yang bersaksi 1 orang sama saya ketika kita berdoa dan dia dapat saat itu. Karena kerinduan. Ya, kerinduan saja. Dan itu tidak mesti didapat di dalam sebuah ibadah seperti ini. Mungkin engkau minta di sini, tetapi nanti dapatnya pas di kamar mandi. Dapatnya pas di jalanan. Dapatnya pas lagi belajar, lagi bekerja. Gak masalah.
dimanapun Tuhan bisa berikan itu. Asal kita terus rindu terus, ya. Minta menjadi salah satu tanda orang yang diurapi dengan Roh Kudus. Itu berbahasa roh, ya. Tidak hanya satu-satunya, tapi salah satu. Dan itu merupakan satu hadiah buat kita yang menguatkan kita. Beda kalau kita berdoa dengan berbahasa yang baru itu. Karena urapan Tuhan ada, ya. Nah, itu doa, pujian, penyembahan, ya. Jadi sudah ditambah dengan doa dan mengakibatkan banyak orang bertobat, banyak orang datang ke gereja ini. Tapi di saat yang sama banyak orang tersakiti, terutama hamba-hamba Tuhan, karena gerejanya banyak yang pindah jemaatnya, saudara. Ya, sehingga poin yang ketiga Tuhan sampaikan harus ada unity. Jadi memuji menyembah ditambah dengan doa, lalu masuk dalam yang berikutnya adalah kesatuan hati. Unity tidak hanya sesama jemaat yang satu gereja, tetapi ini unity semua. Sehingga doa-doa itu bisa naik dan didengar Tuhan. Nah, untuk mencapai unity ini ada dua hal yang Tuhan minta kepada Pak Niko. Yang pertama adalah menurunkan nama gereja. Awal mula gereja ini namanya itu Successful Bethany Families. Itu berasal tuh dari Surabaya, ya. Mereka bertiga. Yang satu adalah pencetusnya adalah Pak Alex Abraham, semua sudah dipanggil Tuhan. Yang kedua adalah Pak Niko, dia ke Jawa Tengah, ya. Pak Alex di Surabaya, dan satu Pak Timotius Arifin yang dia bagiannya timur di Bali dan sekitarnya. Tiga ini, ya, kuat sekali, saudara. Urapan Tuhan luar biasa. Nah, itu diminta diturunkan nama Successful Bethany Families yang menjadi kebanggaan bagi banyak jemaat. Merasa bangga ada di dalam situ. Di sisi lain membuat sakit hati. Ya, kesel orang melihat itu, nama itu. Maka Tuhan bilang, turunkan nama itu. Dan akhirnya itulah saatnya di mana Pak Niko taat dan dia turunkan semua nama itu, diganti menjadi GBI, lalu nama tempatnya, nama daerahnya. Ini sejarah supaya engkau yang muda-muda tahu bagaimana Tuhan memimpin gereja ini 35 tahun. Dengan tahapan 5 tahun itu ada perubahan-perubahan. Ya. Nah, yang kedua selain menurunkan nama itu adalah minta maaf. Ya, suruh minta maaf kepada semua hamba-hamba Tuhan yang merasa tersakiti. Walaupun sebetulnya Pak Niko sendiri tidak pernah ngundang. Ayo datang ke kita, enggak ada. Mereka sendiri terberkati, datang, tapi dia dianggap salah. Dan itulah sebetulnya hal yang berat bagi seorang manusia. Ya, tapi dia turut taat, saudara. Jadi setiap persidangan-persidangan gereja-gereja dia minta izin datang dan dia bicara sebentar untuk hanya khusus minta maaf. Dan setelah itulah terjadi satu gelombang rekonsiliasi yang luar biasa. Pemulihan hati terjadi karena tulus dia minta maaf dan Tuhan bekerja. Dan semua diselesaikan dengan baik. Ada roh pemulihan antar gereja-gereja sendiri juga. Ya, semua dijamah Tuhan dipulihkan. Akhirnya turunlah visi daripada Tuhan tentang Indonesia, yaitu transformasi Indonesia. Tuhan bilang transformasi akan segera terjadi di Indonesia. Apa artinya? Perubahan besar-besaran.
gelombang yang luar biasa daripada Roh Kudus akan melanda Indonesia. Tapi yang terjadi kenyataannya apa? Tsunami Aceh 2004. Ya, sangat banyak orang dilanda air yang segitu besar. Tidak terhitung sebetulnya itu. Ya, yang tercatat itu tidak sama dengan kenyataannya. Sangat besar. Dan di saat seperti itu orang bertanya, mana transformasi kok malah bencana yang datang. Belum ditambah lagi banyak gunung-gunung meletus bareng-barengan. Mereka mau memuji Tuhan bareng-bareng, saudara. Ya, caranya meletus bersama-sama. Nah, itu menambahkan bencana, menambahkan kesengsaraan bagi banyak orang di Indonesia ini. Tapi hasil dari itu semua, banyak orang-orang bertobat, mencari Tuhan. Dan penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Katakan amin. Itu yang Tuhan lakukan. Jadi kadang-kali goncangan, gelombang, bencana apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Itu awal daripada sesuatu yang besar yang akan Tuhan berikan bagi kita. Gak ada yang amin. Ya. Berarti masa sih? Ya, jadi kalau ada masalah, ada sesuatu yang terjadi, aminin aja. Oh berarti ini awal daripada berkat Tuhan. Awal daripada pemulihan, awal daripada sesuatu yang besar yang Tuhan akan lakukan buat kita. Imani itu. Ya, Tuhan terlalu gampang untuk membalikkan keadaan itu. Kalau engkau beriman dan mengimaninya. Nah, itu yang terjadi. Ya, ternyata apa yang divisikan, disampaikan, transformasi Indonesia terjadi. Tapi lewat goncangan dulu. Ya, banyak bencana dulu dan Tuhan akhirnya selamatkan banyak orang untuk berbalik dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan disitulah 2006 mulai ada PR lagi dari Tuhan untuk Paniko bikin KKR keliling seluruh Indonesia. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Bikin KKR di mana-mana, namanya HMC, Healing Movement Crusade. Itu biayanya tidak sedikit, saudara. Dan ini harus dibiayai oleh Paniko sendiri. Bukan oleh daerah-daerah yang didatangin. Biasanya daerah kalau bikin KKR panggil hamba Tuhan, dia biayai semuanya. Nah, tapi ini enggak, datang biayai sendiri, bahkan memberikan sumbangan-sumbangan kepada daerah-daerah itu. Ratusan juta miliar yang satu kali KKR itu. Tapi penuaiannya luar biasa. Semua suku bangsa, semua agama datang, saudara. Orang-orang yang tidak seiman kita datang. Karena Tuhan, dokter sudah vonis mereka tidak bisa sembuh. Duit sudah tidak ada. Orang-orang yang miskin, yang tidak punya uang. Mereka datang dan mereka disembuhkan Tuhan. Amin. Itu terjadi 360 sekian kali. Dari 2006 sampai dengan 2019. Baru stop saat terakhir menjelang pandemi itu. Karena memang gak bisa. Dan sekarang musimnya udah berubah lagi. Itulah tahapan-tahapan yang Tuhan lakukan. Dahsyat. Saudara beruntung, engkau beruntung ada di gereja yang dituntun Tuhan melalui visi Tuhan. Sehingga tidak berhenti itu terus, ya, masalah terus. Tapi ada perkembangan. Dan itu nyata. Kita bisa lihat sesuai dengan dunia ini. Ya. Nah, setelah sampai ke situ sudah sampai ke unity, banyak orang dibenangkan, penuaian jiwa sampai tahap berikutnya, tahap 4-nya adalah intim dengan Tuhan. Sudah enggak KKR lagi yang kesembuhan roh, kesembuhan, pemulihan itu sudah terjadi. Sekian tahun itu, berapa tuh? 2006, 2019, 13 tahun. Keliling terus itu, saudara. Sangat melelahkan dan juga kantongnya juga lelah, saudara. Tapi Paniko lakukan itu semua. Taatnya luar biasa, saudara. Kita aja mikirin itu capek, saudara. Tapi dia lakukan terus. Ya, sampai situ sudah selesai. Orang saudara banyak mengalami Tuhan dan
tinggal seterusnya adalah keintiman pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Di situ nggak usah tolong orang lain lagi. Kita sudah mengerti bagaimana caranya untuk kita berseru-seru ketika ada masalah. Tidak harus datang KKR lagi. Tidak usah harus altar call di sini lagi. Harusnya tahapannya udah sampai situ. Kedewasaan kita. Engkau sakit nggak usah cari hamba Tuhan. Engkau ada masalah nggak usah cari-cari pendoa-pendoa. Sendiri sama Tuhan. Karena ada hubungan tadi, keintiman itu. Antara Roh Allah dengan kita menyatu. Pasti ada jawaban. Pasti ada suara Tuhan yang bisa kita dengar. Walaupun tidak audible. Hai anakku. Tapi banyak hal yang saya sendiri alami. Ya, pengalaman salah satu yang tidak bisa terlupakan di menara doa kita. Di SICC itu, lantai 12. Nah itu tadi berbalik. Tambahan tentang menara doa, Tuhan suruh bangun itu dalam waktu yang sangat singkat di tengah-tengah krisis setelah 98 itu. Tuhan suruh bikin tuh menara dulu, ya, lalu yang bundar itu belakangan. Itu cepat sekali, nggak ada sumbangan siapapun dari luar negeri. Dituduhnya itu ada sumbangan, tapi Tuhan mampukan itu semua. Nah lantai 12 itu adalah menara doa. Karena menara doa itu ada di tempat yang tinggi. Untuk mengintai musuh-musuh dalam tanda petik. Musuh roh kita. Nah adik-adik semua teman-teman yang belum pernah ke lantai 12 sana. Engkau bertobat hari ini. Amin, amin. Ada yang belum? Atau semua belum? Yang depan ini sudah pasti. Coba ya. Cicipin gitu ya. Lama 3 tahun terakhir itu memang tutup karena pandemi. Tapi online tetap ada. Ya. Jadi itu 24 jam terus ada penjaga menara. Yang seperti zaman Daud. Sangat tepat dan sangat taat Pak Niko ini. Makanya Tuhan bilang aku berkenan kepadanya. Hambaku yang setia seperti Daud. Itu dia dapatkan itu. Makanya saudara sekarang minta sekarang untuk memuji menyembah Tuhan itu dengan hati yang tulus. Menyenangkan Tuhan sampai Tuhan bilang aku berkenan kepadamu hai Desi. Hai Chris. Amin. Mau gak Tuhan bilang gitu kepada kita? Nah kalau Tuhan sudah berkenan gak usah minta apa-apa saudara. Betul gak? Gak usah minta apa-apa. Tuhan tahu semuanya. Gitu loh. Jadi hidup sekarang intim dengan Tuhan. Senangkan Tuhan saja. Melalui apa? Hidup yang baik dan benar. Di hadapan Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain. Menolong orang-orang yang bisa kita tolong. Yang ada di seputar kita. Ya. Itu aja. Gak usah repot-repot. Hidup ini. Sudah sampai dalam keintiman. Ya. Kalau kita masuk dalam ibadah ini. Awal mula. Saya baru dengar tadi malam seorang hamba Tuhan menceritakan tentang memuji menyembah Tuhan nih. Pas banget tuh bukan dari gerejanya Pak Niko. Tapi dia membahas tentang pujian penyembahan ini. Ketika kita masuk beribadah, awal masuk ini 10-15 menit pertama itu pergumulan. Belum memuji menyembah Tuhan walaupun kita nyanyi. Mungkin masih bawa masalah-masalah dari rumah, dari kemarin-kemarin. Ya, artinya kita harus menyesuaikan diri dulu, pemanasan istilahnya. Kalau mobil selesai itu sudah klik dengan Roh Kudus, baru kita bebas menyembah Tuhan. Betul? Ada yang ngalami seperti itu? Masih bergumul nih mau nyanyi nih, masih ingat ini, masih ingat ini. Ini sore ini tadi ini saya bergumul nih saudara. Tadi perhatiin enggak ini singer cuma satu. Ganjel itu buat saya. Jadi rada berat gitu. Ya, tapi puji Tuhan lagunya tuh muncul apa tuh tadi pemenang, pokoknya pemenang gitu loh. Nah saya nyanyikan kencang-kencang itu saudara. Sirna. Ya kedewasaan kita di situ diukur. Ketika engkau bisa memuji menyembah Tuhan, walaupun keadaan itu mengganggu, disitulah dewasa. Amin.
Amin. Itu buktinya. Ya. Jadi awal mula masuk di sini banyak ini masuk kruk. Makanya kalau gereja hanya setengah jam memuji menyembah Tuhan, 15 menit masih dalam pergumulan. Ya toh? 15 menit lagi belum tentu. Ya, jadi kita biasa 45 menit cukup lah itu. Ya. Sampai kita bisa klik ketemu Tuhan dan kita dengar firman tuh hanya gongnya aja. Karena Tuhan sudah hadir dulu. Tuhan sudah bicara dulu. Sehingga hati kita ini sudah terbuka untuk firman nyambung. Enggak ngoceh-ngoceh setelah firman. Wah itu pasti dia tahu tuh masalah gue. Padahal enggak kenal, enggak ada yang kasih tahu. Nah itu bagus, artinya kalau merasa itu artinya itu Tuhan yang bicara. Bukan hamba Tuhan yang disalahin. Ya. Mengucap syukur bahwa Tuhan menegur kita supaya kita berbalik cepat-cepat dan roh Tuhan kembali ada bersama kita dan kita bisa kembali damai sejahtera bersama Allah, bersama Roh Kudusnya. Itu yang paling enak. Hidup itu kalau banyak kuyul-kuyul di sini gak enak, saudara. Itu damai enak. Mau makan apa aja juga enak. Sambal juga jadi enak ya. Sampai mules tuh. Makan sambal kebanyakan, saking enaknya saudara. Karena hatinya damai. Kalau makan steak yang ratusan ribu itu, tapi hatinya bergolak. Rasanya rasa racun. Nah mari, ini tahapannya sampai di sini ya, intim dengan Tuhan. Lalu itulah yang menjadi awal daripada Pentakosta ketiga yang Tuhan curahkan melalui hambanya juga. Dari Paniko ini pencetusannya. Tuhan pakai dia. Pemulihan, keintiman, menara doa sampai Tuhan curahkan Pentakosta ketiga. Jangan salah ngerti bahwa Pentakosta ketiga adalah gelombang yang terakhir dan terbesar. Jangan dibayangkan seperti KKR-KKR itu. Tidak hanya segitu saudara, lebih besar dari itu. Karena apa? Seluruh bumi ini akan dilawat Tuhan. Semua lutut akan bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Lalu dia datang kembali. Sudah siap belum kita? Ini sudah dekat loh. Sangat dekat karena ini sudah sampai situ. Kalau kita lihat dari awal perjalanan gereja ini semua terjadi yang Tuhan sampaikan. Kadang-kadang kita belakangan ini sudah cukup berapa tahun ini muji nyembah intim saja. Pentakosta ketiga. Apa yang terjadi? Gak ada apa-apa sepertinya seperti itu kan. Ya karena kita hanya menanti-nantikan Tuhan saat-saat ini. Ini sudah bagian yang terakhir. Kalau serial film itu sudah menuju tamat. Ya, happy ending atau enggak? Kalau kita taat setia kita ikut di dalam situ, happy ending, kita ikut bersama Tuhan. Diangkat Tuhan. Gak usah lewat Pondok Rangon dan San Diego Hills. Angkat sama Tuhan bersama-sama. Ada yang mau? Atau enakan lewat Pondok Rangon? Susah sekarang cari kuburan untuk orang Bekasi. Ya, Pondok Rangon itu untuk DKI sudah sekarang. Yang KTP DKI, di Bekasi tidak boleh. Makanya sudah minta aja Tuhan nanti angkat kita bersama-sama. Amin. Ya beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah ini berikutnya tahap yang terakhir ini adalah terutama ditujukan kepada anak-anak muda. Generasi penerus yang saat ini 30 ke bawah. Yang luar biasa itu kemarin Juli di Amsterdam. Ada 6.000 orang kumpul di sana untuk berdoa bersama-sama ya seperti World Prayer ini nanti berikut di Australia di bulan Oktober. Itu Mas Bro kita juga akan ikut bersama-sama ke sana. Wow, luar biasa ya. The messenger of Pondok Gede to go to Australia. Jangan mau kalah karena semangatnya harus kayak Anto. Ya toh? Kalau kita lihat memang dia dulu
agak suka ngambek saudara. Sorry ya toh ya. Tapi ini bertumbuh. Ya, kita melihat pertumbuhan dia. Kadang-kadang kalau dia ngambek jadi panitia tuh hilang saudara. Nggak bisa dihubungin, nggak bisa dia beberapa hari hilang gitu. Mungkin Pak Gun tahu atau Alga mungkin ya. Nggak bisa dihubungin, nggak tahu ngapain tuh dia. Oh ternyata dia lagi semedi bersama Tuhan. Tiba-tiba dia muncul lagi dengan wajah ceria. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, apa aja dia mau saudara. Ini kuncinya untuk Tuhan pakai. Kemana. Nggak nunggu tebengan. Kalau ke SECC aja minta nunggu tebengan saudara. Kapan mau kita menerima lawatan Tuhan? Enggak jadi ke SICC karena enggak ada tebengan. Halo? Motor masih bisa sampai SICC. Duit masih punya banyak. Loh, segitunya bermasalah untuk ke SICC doang. Apalagi ke Amsterdam. Ya, itu saudara. Kalau kita dengar tentang Eropa dan Amerika sangat mengerikan. Saya punya teman-teman di sana, anak-anaknya itu sudah enggak ada yang mau ke gereja. Gereja itu sudah menjadi tempat yang, aduh apa sih gitu. Karena banyak yang sudah digade, jadi diskotik, jadi restoran, bahkan jadi masjid. Di Belanda itu banyak sekali jadi masjid. Gimana? Sedih kita, itu negara-negara yang dibilang negara Kristen. Amerika, London sama. Masjid lebih banyak sekarang. Saya punya teman di sana. Ada yang baru datang dari sana. Tapi kemarin dengar tentang KKR, doa itu, conference itu di Amsterdam. Waduh, saya bersuka cita saudara. Dari negara-negara datang. Dan Pak Niko juga datang memberikan pesan Pentakosta ketiga. Dan itu yang mereka beri judul New Era of Evangelical Movement. New Era of Evangelical Movement. Jadi penginjilan zaman baru ya, pergerakan ini dimulai di Amsterdam kemarin. Dan itu ditujukan terutama anak-anak muda di bawah 30 tahun. Nah setelah dikaji terus, akhirnya namanya diganti menjadi Everyone Reaching People All Over the World. Semua, everyone itu semua orang, siapapun dia. Baik namanya Siti, Joko, ya, John, Markus, tidak peduli. Artinya agama apapun. Tuhan sedang akan lawat luar biasa. Amin. Nah ini anak muda yang ditunggu. Nah nanti berikutnya setelah Amsterdam akan diadakan di sini, di SICC lagi. Kumpul semua seluruh dunia. Anak-anak muda terutama. Tapi kita yang sudah agak senior juga boleh sih. Ya, tidak dilarang. Ya. Itu tanggal 3 sampai 5 Juli 2024 yang disebut Everyone Asia 2024 di SICC, semacam conference doa. Ada seperti ya seminar seperti itu. Mungkin ada bayaran untuk tiket. Tapi dari kantor pusatnya Pak Niko sudah telepon saya. Minta anak-anak muda dari sini untuk bisa bantu sebagai kepanitiaan, asyir atau apa. Nah ini satu momen yang sangat bagus. Itu musim liburan 3 sampai 5 Juli. Catat baik-baik. Ya, anak-anak muda siapkan hatimu. Kalau engkau masuk dalam asyir atau apa itu gratis. Itu bayarnya pasti agak lumayan karena nginep. 3 hari 2 malam itu, 3 sampai 5. Nah lalu gongnya itu di stad GBK, tolong, nah itu gambarnya. Gambarnya ini yang topnya,
klimaksnya di tanggal 6 Juli di GPK Gelora Bung Karno. Itu semua free, siapa saja boleh datang. Ini seluruh dunia dan di sini menjadi trigger pemicu untuk anak muda akan bangkit seluruh dunia. Amin. Mau nggak? Anak-anak muda dulu mau nggak? Lesu banget suara. Mau, ntar dulu, kan? Biasa gitu kan ya? Mau, ntar dulu tapi duitnya ada nggak? Nabung dari sekarang. Berapa bulan itu? Masih September, Oktober, November, Desember tambah 6 bulan. 9 bulan masa nggak bisa? Nabung, ngurangin jajan sedikit. Jangan minta lagi sama orang tua. Ya. 9 bulan loh, kalau bayi itu sudah lahir itu. Bisa dong nabung berapa misalnya bayarnya nggak tahu saya. Mungkin 1 juta atau berapa untuk nginep juga sih. Ya. Kalau seperti kemarin sinode itu 900.000 doang. Untuk nginep 2 malam, 3 hari di seputar Sentul. Pasti bisa lah, hanya hatimu aja. Mau nggak? Menerima ini berkat. Ya, supaya anak muda ini diangkat Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, bukan menjadi alatnya iblis jual narkoba. Menjadi alatnya iblis untuk seks bebas. Yang pengaruhi otaknya, dicuci otaknya melalui gadget-gadget, berita-berita itu. Kalau tidak seks bebas itu kuno. Itu sudah lama di negara-negara sono. Nah itu yang merasuki anak-anak muda kita. Mari kita selaku orang-orang tua, mungkin omanya, mungkin kakaknya, kasih support untuk mereka ikut serta di dalam gerakan-gerakan yang luar biasa ini. Ketika anak-anak saya muda, belasan tahun, itu gila-gilaan sedang persekutuan. Di kompleks itu, yang ngajar juga gila-gilaan. Pembinanya salah satunya tuh Ibu Erlina Batubara, Bernard Siswoyo. Itu tanpa pamrih saudara. Tidak ada yang ngasih duit, datang kadang-kadang naik taksi. Di rumah saya tuh di lantai 3. Membina anak-anak ini. Dan mereka tiga-tiganya ini semua sekarang di luar negeri semua. Pembinanya. Dan anak-anak yang dibina salah satu ini Anthony. Tapi waktu itu dia masih kecil banget. Tapi rohnya itu masuk gitu. Ada 2 atau 3 ya yang jadi hamba Tuhan. Yang satu yang di Amerika sekarang. Siapa itu? Ari Bernardi. George ya. George Ari. Orang Wisma Kusuma sini. Anak muda. Seumur-umur Anto. Nah ini kalian sekarang, musimnya kalian, masanya kalian, serius sama Tuhan. Apa aja mau, apa aja ikuti. Kejar Tuhan. Bahasanya Tommy Tini itu apa? Apa itu? Ada bukunya. Tidak hanya sekedar mencari, tapi mengejar Tuhan. Dimanapun ada, tangkap itu terus. Dan engkau akan luar biasa dipakai Tuhan. Tidak usah pikirin sukses insinyur ini. Percuma. Kalau insinyur gak takut Tuhan, hancur juga. Kuncinya sekarang engkau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kalau Tuhan pakai, hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita. Catat tanggal mainnya ini. Ya, terutama anak-anak muda. Juli. Itu musim libur. Ya, jadi tidak ada alasan untuk wah tidak bisa sekolah dan sebagainya. Ya, semua bayar harga dengan mahal. Tuhan tidak pernah mau berhutang. Ya, sinode yang terakhir kemarin punya tema adalah sehati tuntaskan amanat agung Tuhan. Sinode kemarin
Luar biasanya 2 menteri datang, saudara. Yang pembukaan Pak Menteri Agama. Dan yang penutupan Pak Erick Thohir. Sampai dia bilang, mari kita sehati. Dia ikutan, saudara. Mari kita sehati semua. Berdoa untuk bangsa ini. Oh, luar biasa. Belum pernah itu 2 menteri datang. Dan inilah waktunya kita juga terus berdoa. Tidak hanya untuk kalangan sendiri. Tapi kita everyone. Kita akan menjangkau setiap orang. Ceritakan tentang Yesus. Tadi lagunya juga ada tuh apa? Ceritakanlah sampai ke suku-suku bangsa-bangsa ya. Kemuliaannya. Itu aja yang kita ceritakan. Gak usah baca ayat firman Tuhan. Tapi ceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Yang mau katakan amin yang kenceng. Amin. Ya, dan Tuhan akan mengurapi engkau. Kemanapun engkau pergi. Jadi alatnya Tuhan. Dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Ayo, mari. Kita akan persiapkan untuk perjamuan kudus. Jangan sampai ada hati yang masih simpan sesuatu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan pasti tahu. Kau mau simpan sehebat apa? Tuhan pasti tahu. Jadi percumalah. Buka aja. Serahkan sama Tuhan. Ya, agar sakramen perjamuan kudus ini boleh menguatkan, memulihkan dan menyembuhkan segala macam sakitmu. Sakit yang bukan tubuh, sakit kejiwaan kita, minta dibebaskan Tuhan. Itu yang gak kelihatan. Sakit kejiwaan itu. Yang dikemas seolah-olah aku baik-baik saja. Padahal jiwanya sakit. Ya, nah itu yang berakibat nanti banyak menyakiti orang lain. Yuk kita bangkit berdiri. Ada lagu lama bersama malaikat di surga. Apakah Surya tahu aku itu? Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, ini sudah lagu lama, tapi sudah populer lah. Pasti kita tahu ya. Mari kita memuji, menyembah Tuhan bersama malaikat di surga. Nah. Bersama malaikat di surga. Nyanyikan hidup pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Sekali lagi bersama malaikat. Bersama malaikat di surga, nyanyikan hidup pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya,
menyembah-Mu. Saya undang para pelayan Tuhan. Bapak terima kasih. Biarlah kami terus memuji menyembah Engkau dengan ketulusan hati kami. Membereskan segala masalah di hadapan Tuhan. Murni, kudus, benar di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati-Mu agar Engkau berkenan atas hidup kami. Terimalah kami ya Bapa. Dan biarlah kami dilayakkan untuk menerima sakramen perjamuan kudus-Mu ini. Memperingati akan sengsara-Mu, tubuh dan darah-Mu yang dikoyakkan di kayu salib untuk penebusan dosa kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara boleh duduk kembali, akan dilayani. Bersama malaikat di surga, nyanyikan hidup pujian, bermasmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Apakah saudara semua sudah terima roti dan anggur? Kalau yang belum bisa angkat tangannya supaya dilayani. Sudah semuanya? Mari kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Mintalah ampun apabila ada sesuatu yang masih belum terselesaikan, karena ini adalah perjamuan kudusnya. Supaya kami tidak bersalah di hadapan Tuhan. Mari angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini di tangan kanan juga tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Haleluya, ucapkan syukur kepada Tuhan.
dengan kata-katamu, dengan bersuara. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu ya Bapa setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Mari kita berbahasa roh. Yesus. Saudara yang belum berbahasa roh, minta kepada Tuhan. Mari pakai waktu ini untuk mohon kepadanya kekuatan baru, pengurapan yang baru untuk maju. Lupakan yang lama, maju ke depan, menjadi alat Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus, Engkau baik. Berikan bahasa-bahasa baru bagi anak-anak-Mu yang belum menerimanya. Turunkan urapan itu Tuhan. Urapan-Mu yang baru turun Tuhan. Menguatkan anak-anak muda-Mu terutama Tuhan. Jadikan mereka alat-Mu Bapa. Minta terus, minta kepada Tuhan pengurapan yang baru, bahasa-bahasa yang baru, kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau diurapi baru oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi alat-Mu, anak panah yang dilepaskan dari busurnya, menjangkau banyak jiwa-jiwa muda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita akan nyanyikan satu lagu visi saat itu, yaitu Yesaya 54 yang kita belum baca tadi. Dia ada di Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Bukanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa.
kami hamba-Mu. Pakailah Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Di sorak-sorai yang dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas-Mu. Jadikan semua anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu, the messenger of the Pentecost, the third Pentecost. Keluar kemanapun Tuhan mau bawa. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu turun atas kami semua, atas anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Dan siapkan hatimu untuk bawa pulang berkat Tuhan, yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih anugerahnya yang dahsyat di dalam kehidupanmu. Dan teruslah berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya, menyenangkan Tuhan, terus meminta urapan yang baru dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dipakai Tuhan, tetap setia, kuat, bersemangat di dalam Yesus, memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang mau dan setuju katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, ibadah telah selesai saudara. Saudara bisa bersatu sejenak sebelum meninggalkan tempat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.